Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Mahiyang dengan NIM 425180003 dari kelas 2A Teknik Komputer dan Jaringan Politeknik Negeri Ujung Pandang. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai routing konsep. Ya, pertanyaan pertama itu adalah bagaimana sebuah router meneruskan paket data di jaringan. Ya, router meneruskan paket data di jaringan menggunakan tabel yang disebut dengan tabel routing atau routing table. Nah, tabel routing juga berisi informasi bagaimana cara router tersebut mencari suatu network. Tabel routing sangat penting karena digunakan sebagai pedoman untuk mengirimkan setiap paket data yang diterima. Jika paket-paket ditujukan untuk host pada network lain atau sesuai dengan data pada tabel routing, maka router akan meneruskannya ke network tersebut. Sebaliknya, jika paket-paket ditujukan untuk host yang satu network atau tidak terdapat pada tabel routing, maka router akan menghalangi atau tidak akan meneruskan paket-paket tersebut keluar. Nah, yang pertanyaan kedua itu bagaimana router menentukan jalur terbaik untuk meneruskan paket data di jaringan. Ya, yang pertama itu router akan memilih rule routing dengan DST address yang paling spesifik. Kemudian router akan melihat nilai pada parameter distance di tiap rule routing. Semakin kecil distance, maka rule itu akan digunakan. Jika terdapat beberapa rule routing dengan distance address sama spesifik dan distance sama, maka router akan memilih dengan random atau round robin. Pertanyaan ketiga itu bagaimana struktur dari routing table, dan routing table tersebut digunakan oleh router sebagai penentu arah paket data. Yang struktur yang pertama itu sumber root yang mengidentifikasikan bagaimana rute itu terpelajar. Yang kedua itu jaringan tujuan atau awalan dan panjang awalan yang mengidentifikasi alamat jaringan jarak jauh. Yang ketiga itu jarak administratif, mengidentifikasikan kepercayaan dari sumber rute. Nilai yang lebih rendah menunjukkan sumber rute yang disukai. Yang keempat itu metrik, mengidentifikasikan nilai yang ditetapkan untuk mencapai jaringan jarak jauh. Nilai yang lebih rendah menunjukkan rute yang disukai. Yang kelima, next hop, yaitu mengidentifikasi alamat IP berikutnya router tempat paket akan diteruskan. Yang keenam itu rute time step, mengidentifikasi berapa banyak waktu yang dimiliki berlalu sejak rute itu dipelajari. Yang terakhir, antarmuka luar. Yang ini mengidentifikasi antarmuka jalan keluar untuk digunakan untuk paket keluar untuk mencapai tujuan akhir mereka. Nah, pertanyaan yang terakhir itu membandingkan antara routing statik dan dinamik. Berdasarkan kompleksitas konfigurasi, statik itu meningkat dengan ukuran jaringan, sedangkan dinamik itu tidak tergantung ukuran jaringannya. Nah, berdasarkan dengan perubahan topologi, statik itu diperlukan interaksi administrator, sedangkan dinamik itu secara otomatis beradaptasi dengan perubahan topologi. Berdasarkan skalabilitas itu cocok untuk yang statik cocok untuk topologi sederhana, sedangkan dinamik cocok untuk topologi jaringan yang sederhana hingga kompleks. Yang berdasarkan keamanannya itu statik keamanannya melekat atau yang menjadi bagian tetap, sedangkan dinamik itu keamanan harus dikonfigurasi. Sedangkan yang berdasarkan penggunaan sumber daya, statik itu tidak diperlukan sumber daya tambahan, sedangkan dinamik itu menggunakan CPU, memori, dan tautan bandwidth. Dan yang keenam itu berdasarkan predikabilitas jalur. Statik itu didefinisikan secara eksplisit oleh admin, sedangkan dinamik itu rute tergantung pada topologi dan protokol routing yang digunakan. Baik, sekian dari saya, terima kasih.